Eh, DXing di sini sendiri banyak orang yang ragu melaksanakan DX, terutama untuk SSB, karena banyak saudara-saudara kita diantaranya bahwa komunikasi DX itu membutuhkan bahasa Inggris yang fasih. Iya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Iya. DXing itu dianggap sah ketika terjadi pertukaran call sign dan report. Itu sudah sah. Sudah sah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita DX, ya, terutama ketika kita menggunakan SSB. Ya. Ketika kita menggunakan SSB itu, kita harus betul-betul mendengarkan dulu apakah terjadi QSO di frekuensi ini, ya. Apakah terjadi? Ketika kita ingin melakukan panggilan, kita harus betul-betul memantau frekuensi itu, apakah frekuensi ini sedang tidak terpakai. Kalau perlu kita bertanya, ya, kita bertanya, occupy this frequency please. Apakah frekuensi ini sedang digunakan? Kalau tidak ada, silakan Anda CQ. Halo, ya, Om dan Young Lady, jumpa lagi dengan Yankee Charlie X Alpha Oscar. Nah, biasanya kalau saya melakukan wawancara amatir, biasanya pada siang hari. Tetapi kali ini kami melakukan pada malam hari. Dan baik Om dan Young Lady, di sebelah kanan saya sudah hadir seorang amatir yang sudah cukup lama menjadi amatir di Sulawesi Selatan, dan beliau juga seorang DXer yang sudah tidak asing lagi di dunia amatir, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, saya perkenalkan, di dekat saya ada Om Haji Hajar Sas, Yankee Bravo 8 Hotel Zulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, nah untuk kali ini saya akan bertanya seputar DX atau DXing. Dan karena beliau adalah seorang yang memang DX, minatnya salah satunya adalah DX, maka tepat kiranya kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan tentang dunia DX. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan DX itu apa itu, Pak Haji? Oh iya, terima kasih Pak Andi, Yankee Charlie Alpha Oscar. Sebenarnya DX itu adalah komunikasi jarak jauh, ya. DXing seperti itu kalau di HF adalah komunikasi antar negara. Tetapi kalau di PHF itu bukan berarti bahwa harus antar negara. Menurut buku yang saya pernah baca, di bukunya John, itu bahwa di PHF itu adalah ketika kita berkomunikasi lebih dari 300 km, itu dianggap DXing. Itu di buku John yang pernah saya baca. Ya itu. Tapi kalau di HF adalah komunikasi antar negara. Itu yang dimaksud DXing. Ya, jadi komunikasi jarak jauh atau DX merupakan salah satu minat dari dunia amatir, dan kalau di dunia high frequency DX itu batasannya pada negara atau entity atau apa ya, seperti entity. itu? Ya, seperti itu. Jadi kalau di 2 meter band itu ada jarak tertentu. Ada jarak tertentu, misalnya di atas 300 km itu sudah dianggap DXing. Menurut literatur yang saya baca, karangan John, kalau tidak salah call sign-nya Oscar November 4 United November. Oke, baik. Jadi kalau seperti itu, misalnya katakanlah dari Makassar ke Medan dibanding dengan Makassar ke Singapura, yang jauh tentunya dari Makassar ke Medan gitu. Tapi Makassar ke Medan itu tidak termasuk DX untuk HF gitu. Untuk HF tidak termasuk DX, karena kalau di HF itu yang dianggap DXing itu adalah antara entity dengan entity komunikasi, negara dengan negara berkomunikasi. Jadi komunikasi jarak jauh yang melintasi batas negara, itu yang dimaksud DXing kalau di HF. Oke, meskipun misalnya katakanlah kita di Nusa Tenggara Timur, di Kupang ya.
Kalau dari Kupang misalnya antara Kupang ke Timor Leste jaraknya dekat, tapi itu jadi seperti itu bisa dikatakan Bisa sebagai dikatakan de-exing karena itu adalah komunikasi antar negara. Bisa. Ya, karena meskipun jaraknya dekat, tapi Meskipun jaraknya dekat karena ada entity yang dikejar di sini. Ada entity, ada country. Nah, itu bisa. Sama seperti halnya ketika kita di Kalimantan Barat komunikasi dengan Malaysia walaupun bersebelahan langsung, itu bisa dianggap DX karena komunikasi antar negara. Oke, baik. Nah, sudah jelas tentang DX. Tapi ini lagi DX, ada dua kata delta X-ray. Itu apa ada kepanjangannya atau cuma istilah? Delta X-ray adalah sebenarnya pengejaan dari kata-kata DX. Ya, delta X-ray adalah pengejaan dari kata-kata DX. Nah, jadi ketika orang memanggil, ada bisa yang bisa menyebutkan hello CQ delta X-ray, bisa menyebutkan hello CQ DX. Itu tentang huruf DX. Dan penyebutannya adalah DXing atau komunikasi jarak jauh atau antar entity. Ya. Jadi DX itu pernah saya baca, apa memang benar ini Pak Haji? DX ada yang mengatakan berpendapat DX itu distance, jarak, betul. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah ada pengetahuan sedikit tentang DX. Ternyata DX itu komunikasi jarak jauh antar negara, antar entity ya. Ya, mohon maaf. Dan kecuali yang 2 meter band ada jarak-jarak tertentu seperti sampai 300 km ke atas. Nah, pertanyaan selanjutnya ketika mode apa gitu? Mode apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh? Karena selama ini mungkin yang terbesit di pikiran kita adalah mode voice atau kita raksawing atau ngobrol-ngobrol gitu. Apa hanya itu atau ada mode yang lain? Ya, jadi mengenai mode, hampir semua mode bisa digunakan untuk DXing. Jadi mode CW atau Morse, mode phone atau SSB, mode digital. Digital ini sendiri ada beberapa mode lain di dalamnya seperti RTTY, PSK, slow scan television, dan yang lagi ngetrend sekarang adalah setelah JT65 ada FT8 dan sekarang adalah FT4. Semuanya itu bisa digunakan untuk DXing, dan itu semua amatir radio bisa lakukan dari semua tingkatan. Nah, itu untuk DXing. DXing di sini sendiri banyak orang yang ragu melaksanakan DX, terutama untuk SSB, karena banyak saudara-saudara kita diantaranya bahwa komunikasi DX itu membutuhkan bahasa Inggris yang fasih. Ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya. DXing itu dianggap sah ketika terjadi pertukaran call sign dan report. Itu sudah sah. Sudah sah. Jadi banyak yang berpikiran bahwa kalau DX itu membutuhkan bahasa Inggris yang cakap, mungkin dia membayangkan bahwa akan seperti percakapan di film-film bahasa Inggris yang fasih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Itu untuk SSB. Biasanya ketika ada pertanyaan seperti ini, kenapa kamu tidak DX? Saya tidak DX karena bahasa. Itu jawaban orang-orang yang pesimis. Pesimis. Kenapa Anda tidak DX? Saya tidak DX karena bahasa. Mungkin terkendala dengan bahasa Inggris. Tetapi kalau orang yang ditanya adalah orang yang optimis, justru dia akan mengatakan seperti ini. Saya DX karena bahasa. Karena bahasa saya tidak bagus, maka saya beranikan DX agar saya termotivasi untuk belajar bahasa. Nah, itu DX. DX di sini kan komunikasi menggunakan bahasa Inggris tidak serumit apa yang dibayangkan. Yang terjadi, yang penting adalah terjadi pertukaran call sign, terjadi pertukaran report, dan itu sudah dianggap sah. Itu sudah dianggap sah. Dan kalaupun Anda ragu dengan seperti DXing dengan mode SSB,
ada alternatif lain yang lebih mudah. Misalnya dengan menggunakan digital mode. Digital mode itu DXing-nya di situ tidak terlalu rumit, karena ketika kita CQ itu kita sudah memori CQ dan jawabannya pun kita sudah memori masing-masing di function keyboard. Nah, terlebih lagi dengan mode digital yang sekarang itu adalah mode FT8, itu betul-betul sudah terprogram dalam sistem aplikasi itu, terjadi pertukaran call sign, CQ, pertukaran sampai selesai komunikasi dan log, itu semua dilakukan oleh aplikasi itu. Nah, jadi jangan pernah takut DX hanya karena terkendala bahasa, karena banyak sekali hal-hal yang mudah. Cuma ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita DX, ya terutama ketika kita menggunakan SSB. Ketika kita menggunakan SSB itu kita harus betul-betul mendengarkan dulu apakah terjadi QSO di frekuensi ini, apakah terjadi. Ketika kita ingin melakukan panggilan, kita harus betul-betul memantau frekuensi itu, apakah frekuensi ini sedang tidak terpakai. Kalau perlu kita bertanya, kita bertanya, occupy this frequency please, apakah frekuensi ini sedang digunakan. Kalau tidak ada, silakan Anda CQ. Dan ketika terjadi komunikasi DX itu tidak perlu Anda menjelaskan sesuatu yang tidak dipertanyakan. Tidak perlu menjelaskan cukup Anda memberikan call sign. Kalau lawan komunikasi Anda meminta nama, sebutkan nama Anda lalu eja. Kalau lawan komunikasi kita menanyakan QTH, sampaikan kita di eja. Seperti itu. Jadi tidak ada percakapan yang seperti halnya kalau kita rack chewing, seperti tidak ada. Yang penting terjadi pertukaran call sign. Demikian halnya kalau DX dengan kontes. Kontes itu hanya terjadi pertukaran call sign dan pertukaran kontes menurut yang di rule-nya kontes tersebut. Misalnya kalau CQ, pertukaran CQ zone, pertukaran call sign lalu pertukaran nomor CQ zone, seperti itu. Jadi pertukaran report dan nomor CQ zone. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita pernah bahwa DX itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi satu hal yang harus diingat ketika Anda ingin DX, itu konsekuensi yang Anda harus terima, bahwa siapapun Anda, latar apapun di belakang Anda harus menyiapkan bahwa Anda memberikan nama hanyalah nickname. Kalaupun Anda seorang bangsawan apa dan segala macam pangkat, itu tidak perlu disebutkan. Cukup sebutkan nickname Anda, yang nama sapaan Anda yang akrab, yang singkat. Tidak perlu. Dan satu hal yang paling penting adalah berani DX adalah berani beli perangko. Nah itu. Berani beli perangko. Berani beli perangko. Jangan cuma mau DX tapi tidak berani beli perangko. Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya begini, ketika Anda DX memanggil, itu terjadi pertukaran call sign dan report. Itu lawan komunikasi Anda akan mengirim QSL card ke Anda. Dan QSL card itu adalah utang untuk Anda. Karena QSL card adalah final of QSO is QSL card. Nah, itu. Jadi jangan pernah di X kalau tidak mau membalas QSL card. Karena itu adalah utang. Jangan hanya mau menerima tapi tidak mau membalas. Nah, itu intinya. Tapi ada sekarang kalau misalnya tidak menggunakan QSL card yang fisik, apa ada alternatif lain? Oh, ada. Jadi, tetapi begini, walaupun ada alternatif lain, Anda harus membalas ketika ada QSL card fisik yang masuk.
Anda harus membalas itu, walaupun misalnya profil Anda di qrset.com menyebutkan bahwa no QSL car, No QSL car, no QSL car, artinya Anda tidak bersedia menerima fisik. Nah, alternatif lain adalah e-QSL atau QSL elektronik. QSL elektronik. Ya. Nah, itu alternatif lain. Alternatif lain adalah kalau Anda ingin konfirmasi, bisa melalui LOTW, Logbook to the World. Ini adalah situs yang mempertemukan QSO, dan itu bisa dipakai untuk klaim award. Nah, itu. Atau misalnya kalau itu Anda bisa di backing oleh seorang QSL manager. QSL manager. Jadi setiap QSL car Anda itu dialamatkan ke QSL manager, dan QSL manager yang akan membalas semua QSL car yang masuk. Iya. Oke, baik. Ya, kita sudah mendengarkan begitu banyak hal yang penting untuk diketahui sebagai seorang DXer. Dan tadi ada salah satu hal yang cukup menarik, bahwa ketika kita berminat untuk menjadi DXer, maka jangan ragu-ragu, jangan takut. Dan ada banyak pilihan, bukan saja berupa SSB, tetapi ada hal yang lain. Kalau kita ingin DX, melakukan DX, bisa kita menggunakan mode yang lain. Misalnya mode FT8 yang sementara ini lagi banyak digunakan, lagi digandrungi lah istilahnya. Dan satu hal lagi, setelah kita melakukan QSO ke rekan-rekan amatir di luar negeri, ada hal yang penting tadi yang sempat kami simak, bahwa ketika akan melakukan komunikasi, maka hal yang terpenting adalah mendengarkan dulu. Mendengarkan dulu. Makanya ada istilah listening and listening. Jadi didengarkan baik-baik, jangan dulu masuk sebelum diketahui betul, kita mendengarkan betul apakah ada yang bekerja atau tidak. Dan hal-hal yang lainnya yang penting di sini, setelah kita melakukan QSO, kemudian setelah QSO kan ada post QSO dengan konfirmasi QSO dengan menggunakan QSL car. Kemudian ada alternatif lainnya berupa QSL car elektronik QSL car, atau konfirmasi melalui LOTW. Itu. Nah, itu hal-hal yang penting untuk diketahui sebagai seorang yang mungkin berminat akan terjun di kegiatan DX.